sesi pamungkas ya Pak? Pamungkas ya. Pamungkas yaitu membangun koperasi berbasis kekuatan anggota sebagai pemilik dan pelanggan. Betul. Takutnya ketuk lagi Pak. Narasumbernya kita bacain dulu. Bapak Dr. Haji Sugandi MM. Lahir di Sumedang 7 Februari 1945, tinggal di Depok Mas Pancoran, Depok Jaya Pancoran Mas. Ya. Sebenarnya kita satu wilayah semua loh kan. Depok Pancoran, ada Depok Pancoran. Pulang bareng ya. Pulangnya bareng. Ya pulangnya bareng, baik. Kemudian ini pendidikan non formalnya banyak sekali ya Bapak. Dari tahun 1974 sampai 2015 ada 28. Baca semua. Dua baca semua, baik. Dimulai dari upgrading pengawas keuangan, kemudian saya ini yang banyak sebagai auditor intern, Pak. Sebagai auditor, kemudian ada di job fungsional auditornya juga. Kemudian ini TOT itu training of trainer. Training of trainer. Training of trainer. Ya, ini banyak sekali kan ada 10 lebih nih yang juga sebagai asisten kompetensi dan kopin ya Pak ya. Kemudian pengalaman kerja formalnya juga banyak sekali dari tahun 2001, dari tahun 1974 juga ada 16 ya Pak. Mulai dari jadi instruktur pelatihan, jadi fasilitator, konsultan keuangan, kemudian kasih kompetensi publik kopi itu pengalaman kerja organisasinya. Sementara pengalaman kerja formalnya PNS Kompartemen Pertanian dan Agraria, kemudian pemeriksa keuangan Itjen Detan, inspektur pembantu kepegawaian Itjen Detan, kemudian sebagai inspektur pembantu keuangan dan terakhir auditor ahli media ya Pak. Alhamdulillah Bapak bagaimana? Baik teman-teman, sama bisa bilang. Baik teman-teman, kita mulai saja, kita aplaus yang paling meriah membuat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan benar sudah lewat jam-jam kritis ya. Tapi katanya kemampuan orang itu untuk belajar itu cuma 2 jam, itu berapa jam? Ya, kita coba kontrak belajar kita sampai jam berapa? Jam 5 ya? Kurang apa lebih? Ada yang lebih, ada yang kurang. Kita coba jam 5 ya, karena ada yang bilang kurang, ada yang bilang lebih. Kita sepakati sampai jam 5. Yang pertama saya menyampaikan mohon maaf, mohon izin. Kenapa? Untuk apa dan kenapa? Mohon maaf, mohon izin tentang umur saya, tentang fisik saya. Karena tadi sudah disebutkan lahir 45, jadi yang sekarang berapa? 45 ya? Baru 74 kan? 47 ya. Jadi saya pensiun di Departemen Pertanian itu 2002. Jadi ngamen dengan Pasar TV itu sejak tahun 2000 gitu. Kenal dengan Pasar TV, ngamen kayak gini itu sudah sejak tahun 2000. Saya kenapa mohon maaf itu tadi. Dan yang kedua, mohon maaf yang kedua, samping tadi umur yang sudah tidak beda-beda tipis. Tentang mohon maaf, saya meskipun umur tidak beda tipis tidak manggil bapak, meskipun saya punya jabatan, tidak manggil. Sebetulnya kan umur anak saya. Anak saya yang paling besar kelahiran tahun 72. Ini juga paling beda-beda tipis sama anak saya. Ya, betul. 72. Tapi tetap saya minta izin untuk panggil teman. Jadi kita mengikuti metode belajar untuk orang dewasa. Jadi untuk orang dewasa itu saya hanya berfungsi sebagai fasilitator, bukan guru, bukan dosen, bukan narasumber, hanya fasilitator. Tugas fasilitator hanya mencoba memfasilitasi transfer knowledge antar peserta dan mungkin juga antar saya dengan peserta. Yang berdiri di depan tidak diasumsikan tahu segalanya, dan yang saya hadapi tidak diasumsikan tidak punya bekal kompetensi pengetahuan. Jadi kita sama-sama warga belajar. Saya belajar dari teman-teman dan teman-teman belajar di antara teman-temannya. Jadi barangkali nanti ada dari saya. Tapi mohon maaf, mohon izin. Kalau tadi disebut berderet-deret itu dulu. Kalau yang sekarang yang masih itu sebagai auditor sudah saya geser. Sebagai auditornya bisa. Dari 2004 kan saya di kantor akuntan publik, gabung dengan kantor akuntan publik. Tapi 2015 itu saya lepas yang akuntan publiknya, saya hanya
kantor jasa akuntansi aja, memberikan kalau orang yang butuh pembuatan laporan keuangan saya bantu. Dan saya tadi yang berderet-deret itu sekarang itu apa? Kegiatan sampingan. Kegiatan utamanya Simatupang sama Simamora. Ada yang paham Simatupang Simamora? Simatupang siang malam tunggu panggilan. Panggilan yang paling pendek nunggu sholat wajib 5 waktu di masjid. Itu yang paling dekat. Masih ada satu yang ditunggu tak kapan datang. Simamora apa Simamora? Tadi Simatupang yang malam tunggu panggilan. Simamora Pasar TV yang paling getol nih. Siang malam mohon rahmat dan ampunan. Pekerjaan rutinnya itu gitu. Kalau yang tadi itu sampingan. Datang ke sini juga sampingan. Ya. Jadi Simatupang, Simamora itu pekerjaan intinya. Datang ke sini hanya pekerjaan sampingan aja. Ya. Saya yang sekarang paling masih diminta menjadi pengawas di 2 yayasan. Yayasan masjid aja. Yayasan masjid sama besar. Jadi bergaulnya sekarang dulu di pasar, sekarang di masjid. Kan katanya sejelek-jeleknya tempat di mana? Di pasar. Karena di situ tuh segala yang kotor dan ada di sana. Dan sebaik-baiknya tempat di mana? Bagi orang Islam di masjid katanya. Jadi saya lebih banyak sekarang berebut sholat paling depan gitu, itu aja. Kadang-kadang saling dorong, kadang-kadang saling tarik. Itu aja hiburan. Ya, kita lanjut kepada materi. Saya dikasih judul sama Pak ini mengembangkan koperasi berbasis peran fungsi anggota sebagai pemilik dan pelanggan. Saya nyimak Pak Yang Kris tadi, terus Pak Karsimin juga materinya banyak tumpang tindih ya. Jadi hanya beda mungkin dalam penyajian. Makanya yang tumpang tindihnya saya coba kurangi gitu. Jadi kita fokus kepada yang tadi belum dibahas tadi. Dan kalau ada perbedaan tidak untuk dipertentangkan. Jadi untuk wawasan saya nantinya dijadikan bahan pertimbangan. Tapi tetap ujung-ujungnya persamaan persepsi gitu. Karena apa? Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa persamaan persepsi. Dan kita menggunakan pelatihan ini juga ujung-ujungnya adalah menyamakan persepsi tentang judul ini. Menyamakan persepsi tentang judul ini. Berikutnya nanti berarti juga menyamakan persepsi tentang yang disajikan Eyang Kris, menyamakan persepsi tentang yang disampaikan Pak Karsimin, dan mudah-mudahan yang 3 itu kita kemas di judul yang ini. Cuman bedanya barangkali Pak Karsimin itu penyajiannya apa ya? Barangkali sekarang lagi rame radikal gitu ya. Pengembangannya motivasinya inovasi radikal, artinya apa? Pengembangannya apa tuh? Pengembangannya spektakuler gitu. Kalau ini konsep dasar pengembangan koperasi, kira-kira ini yang akan kita sampaikan. Yang Pak Karsimin konsep yang istilahnya go public, go internasional barangkali ya. Kalau ini yang konsep dasar. Tapi pada dasarnya banyak berhimpitan, dan yang berhimpitannya saya kurangi. Kalau ada perbedaannya nanti saya jelaskan, dan itu tidak untuk dipertentangkan, hanya untuk memperkaya pengetahuan. Ya kita coba ya, kita berlanjut. Ya, kira-kira secara besar ini mengembangkan. Saya coba ada nanti pendahuluannya apa saja. Jati diri tadi Eyang Kris sudah gamblang. Saya nanti banyak lompat di sini. Ya, permasalahan umum mungkin tadi belum disebut. Ini nanti kita coba. Permasalahan umum di koperasi itu apa sih? Baik pada waktu awal permulaan berdiri maupun sudah berjalan. Berikutnya, upaya pengembangan koperasi oleh pemerintah gitu. Konsep pengembangan koperasi oleh pemerintah itu sebagai apa sih gitu? Kita sebaiknya berada di dalam garis pengembangan koperasi yang merupakan kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah juga dibuat oleh orang-orang yang punya pengalaman, punya kompetensi tinggi gitu. Ada baiknya kita mengikuti konsep pola pikir mereka. Kita berada di mana seperti apa. Berikutnya ini di dalam upaya pengembangan itu ada kebijakan pengembangan. Kebijakan pengembangannya seperti apa? Dan kita, koperasi kita dan anggota berada di mana di dalam
kebijakan itu berada di mana. Yang selanjutnya ini, nah ini pengembangan SDM pengelola, pengembangan SDM. Koperasi itu anggota ada di mana nih? Ada pengembangan pengelola. Nah, koperasi ada di sini. Ini semua, maksud saya, ini semua hanya akan berdampak signifikan apabila, gitu. Apabila kekuatan anggota sebagai pemilik dan pengembang bisa dikembangkan dengan baik. Ya. Akhirnya ini menjadi faktor kunci keberhasilan ini, termasuk bisa memecahkan masalah secara permasalahan koperasi. Sudah barang tentu basisnya ini jati diri koperasi. Cuman saya ingin ingatkan tadi, jati diri koperasi yang disajikan oleh Eyang Kris, saya perhatikan beliau ngambil dari jati diri koperasi internasional. Tadi disebut ICIS gitu. Masih ingat nggak ICIS singkatan apa? International Cooperative Identity Statement. Yang membuat siapa? Yang membuat Mbak Ica. Ica apa? International Cooperative Alliance. Dekopin nasional. Jadi Dekopin sana berkongres mengeluarkan ICIS. Konsepnya sama, tapi setelah di Indonesia ada perubahan sih. Jadi kalau tadi prinsip koperasi jumlahnya sama 7 gitu. Tapi coba definisinya beda dikit, prinsipnya beda dikit antara yang tadi ICIS dengan undang-undang nomor berapa tentang perkoperasian 25 tahun 92. Kalau perhatikan prinsip-prinsip koperasi yang disajikan oleh Pak Karsimir itu merujuk ke undang-undang nomor 25 92. Tapi yang disampaikan oleh Eyang Kris tadi yang begitu pada sana beda-beda dikit. Nanti bedanya di prinsip koperasi, prinsip nomor 3 sama prinsip nomor 7 bedanya. Kalau di prinsip nomor 3, kalau tadi Pak Eyang Kris apa? Prinsip nomor 3 partisipasi kepoparan siapa? Kepoparan tuh kayak partisipasi kota dalam birokrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 itu dipecah menjadi dua. Yang itu ya pembagian SHU dibagi apa itu secara adil berdasarkan usaha-usahanya, berdasarkan kontribusi anggota. Dipecah dengan penghargaan yang terbatas terhadap modal. Prinsip dibagi dua. Tapi di tempat yang kita tidak ada yang kepedulian sosial gitu. Di versi Undang-Undang 25. Tapi tadi Eyang Kris ada kepedulian. Itu saja bedanya. Yang lain belum sama. Itu saja. Berikut kita coba langsung masuk ya supaya cepat ini. Nah ini koperasi adalah badan hukum badan usaha, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karsimir. Salah satu ya, koperasi non koperasi ya. Kita cepat aja. Ini badan hukum tadi juga sebut. Bedanya ini koperasi. Kalau PT ini ke sini ya. Kalau koperasi ke manajemen pengurusan badan hukumnya ya, terutama simpan pinjam. Jadi simpan pinjam ada dua izin. Izin apa? Izin kelembagaan sama izin usaha. Izin usaha apa? Kita sudah punya belum? SIUS, surat izin usaha simpan pinjam. Kalau perdagangan ini kan SIU. Kalau ingin usaha konstruksi harus punya apa? Koperasi bergerak di bidang konstruksi. Harus punya SIUJK ya. Jadi ini coba lanjut kita cepatkan saja. Ini proses saya kira ini kita lewatkan saja ya. Sama tadi izin operasional. Nah ini yang tadi belum disebut. Cermati, karena kadang-kadang kita mengembangkan koperasi tidak mencermati peran dan fungsi koperasi. Kita akan bicara peran dan fungsi anggota ya, tetapi bertitik tolak dari peran fungsi koperasi gitu. Katanya ini di undang-undang nih, saya hanya cuplik, bukan saya yang bikin. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi dan sosial. Ya. Tadi sama Eyang Kris sudah menyebut ekonomi dan sosial, bahkan budaya. Jadi jangan lupa tugas koperasi ini membangun dan mengembangkan potensi
potensi dan kondisi. Saya anggap ini kemampuan kondisi ekonomi anggota. Jadi koperasi mau dikembangkan ke mana? Kebutuhan anggotanya di mana? Kebutuhan potensinya seperti apa? Kebutuhannya kemana? Tadi cocok ini, memperkatakan jumlah anggota sebagai pemilih. Yang Chris tadi menyebutkan setiap tahun katanya idealnya berapa? 30 orang atau 30%? 30%, ya betul. Jadi meningkatkan jumlah pemilih koperasi. Tadi Ayah Chris mengatakan ada koperasi besar, sangat besar, tapi anggotanya berapa orang tadi? 27, tapi melayani jutaan. Itu koperasi apa bukan? Yang koperasi mengatakan, ada yang bilang koperasi keblingan, tapi besar itu. Karena apa? Yang lain itu di calon anggota. Memang di dalam undang-undang ada ketentuan koperasi boleh mengangkat calon anggota. Tapi ada persyaratan berikutnya. Setelah 3 bulan dan memenuhi syarat harus direkrut menjadi anggota. Nah di koperasi tadi yang diceritakan Ayah Chris, calon anggota itu 3 bulan, 3 tahun tidak diangkat-angkat. Sehingga koperasinya besar, giliran bagi-bagi SHU yang 27 orang. Jadi istilah saya ya koperasi kejadian lah gitu. Istilah orang Sunda koperasi kejadian, jadi atau koperasi apa sudah kesetanan gitu. Pinjam baju koperasi, padahal tidak bukan. Berperan secara aktif ya meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi kehidupan bukan hanya ekonomis, kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Berusaha menunjukkan perekonomian nasional ini mah anggaplah terlalu jauh lah. Yang penting yang tadi yang meningkat. Kita lihat lagi, nah tujuan koperasi harus diingat tujuan koperasi. Tujuan koperasi meningkatkan atau memajukan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya, anggota dan tapi perhatikan nanti untuk mencapai tujuan itu dengan cara apa? Secara garis besar saya tanya. Sekarang kalau sejahtera, koperasi lewat apa coba? Mensejahterakan anggota. Koperasi mensejahterakan anggota lewat apa? Lewat SHU. Hanya itu. Pelayanan. Kemudahan. Nah, yang disebut pelayanan dan kemudahan nanti kita sebut istilahnya promosi ekonomi anggota. Jadi benar koperasi punya tugas tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, tapi bukan hanya lewat SHU, tapi lewat peningkatan kualitas pelayanan yang disebut promosi ekonomi anggota. Nanti jelas promosi ekonomi anggota itu apa? Sampai ada yang mengatakan kalau ada orang yang berpendapat bahwa koperasi tujuan koperasi mensejahterakan anggota itu hanya lewat SHU, katanya istilahnya apa ya? Istilahnya tidak tepatnya itu kelewatan gitu. Kelewat tidak tepat. Kenapa? SHU itu setahun sekali. Biar besar juga dibagiskan fokus ujung-ujungnya kecil juga. Bah, yang penting itu adalah pelayanan. Manfaatnya seperti apa nanti kita lihat. Ya. Jadi tujuan koperasi memberikan kesejahteraan, tapi tidak hanya lewat SHU. Tapi lewat pelayanan. Nah ini katanya kalau ingin tahu jati diri koperasi atau karakteristik koperasi, cara berpikirnya gini, pahami definisi koperasi. Cuma tadi saya katakan, definisi koperasi yang disajikan Ayah Chris merujuk kepada ICIS tadi ya. Kalau yang disajikan oleh Pak Karsidi, undang-undang. Silakan dua-duanya aja untuk pengetahuan. Cuman kalau sebagai badan hukum kita mengikuti yang undang-undang ya, karena kita tunduk pada undang-undang kita. Tapi sebagai pengetahuan, sebagai pengembangan koperasi tidak salah kita berorientasi ada. Nilai-nilai koperasi ada 10 butir tadi menyebut, tapi yang penting katanya ini kemandirian, self-help dan demokratis. Tadi ada berapa nilai-nilai koperasi? 10 gitu. Ada yang berapa tadi? Udah, nanti dia di rumah aja. Prinsip koperasi ada 7. Ada 7 tadi saya katakan ya. Agak beda dikit itu. Yang disajikan menurut ICIS dan disajikan menurut undang-undang. Tapi yang inti aja, ini anggota memiliki 2 identity of the member. 2 identitas ganda sebagai anggota. Ya. Sebagai apa tadi? Sebagai pemilih. Tadi Pak Kasimin jelas. Badan hukum sebagai pemilih, badan usaha sebagai pemilih.
Sebagai ini juga katanya prinsip koperasi menggambarkan co-ownership. Apa co-ownership? Pemilikan bersama. Kooperatif bersama. Co-determination. Kira-kira apa? Memecahkan, menembus persaingan. Kalau sendiri-sendiri kan berat. Begitu berkooperasi, ciri kooperasi daya saingnya kan efisiensi. Efisiensi lewat kooperasi, efisiensi dengan skala usaha yang lebih besar. Determinasi kooperasi. Kaidah-kaidah kooperasi ini ada di undang-undang, PP, Permen, ini ada SOP, SOM, SOP di sini. Peran kooperasi tadi, yang peran kooperasi ya, tujuan kooperasi tadi. Nah, secara garis besar tujuan kooperasi, kegiatan kooperasi, pelayanan dan usaha. Apa membedakan antara pelayanan dan usaha? Koperasi punya dua tugas kegiatan, yaitu pelayanan dan usaha. Membedakannya gimana? Membedakan antara pelayanan dan usaha. Pelayanan kepada anggota, usaha atau bisnis dengan non-anggota. Jadi koperasi itu kalau kepada anggota bukan bisnis, pelayanan. Kepada non-anggota baru itu bisnis. Bedanya antara pelayanan sama bisnis apa? Bisnis profit oriented. Kalau pelayanan orientasinya apa? Ya, kepuasan. Dalam kata lain apa? Tadi profit oriented, kepuasan itu benefit. Benefit oriented. Kalau kepada anggota profit oriented dihitung laba sekian. Gitu. Kalau kepada anggota benefit oriented. Benefit itu dari promosi ekonomi anggota. Promosi ekonomi anggota itu apa sih? Disebut beberapa kali tapi harus paham. Promosi ekonomi anggota itu apa? Tadi kooperatif ya.